Video pembelajaran kali ini akan melanjutkan mengenai unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Pembelajaran kali ini akan membahas unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan, yakni kata serapan. Apakah yang dimaksud dengan kata serapan? Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Contoh bahasa asing yang biasanya diserap oleh bahasa Indonesia ialah bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan selain bahasa asing, bahasa Indonesia terkadang juga menyerap dari bahasa daerah. Lalu, mengapa ada kata serapan? Apakah bahasa Indonesia kekurangan kata? Tentu saja tidak. Hal ini justru menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin kaya kosakatanya. Berikut beberapa alasan mengapa terjadi adanya kata serapan. Yang pertama adalah kata dalam bahasa asing yang diserap lebih cocok digunakan. Yang kedua, lebih bercorak internasional. Yang ketiga, kata asli dari bahasa asing atau bahasa daerah lebih mudah digunakan daripada terjemahannya. Bagaimanakah proses penyerapan kata? Proses penyerapan kata dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia melalui 3 proses. Yang pertama adalah adopsi, yang kedua adalah adaptasi, dan yang ketiga adalah pungutan. Berikut penjelasan dari masing-masing proses penyerapan kata tersebut. Yang pertama adalah adopsi. Adopsi merupakan penyerapan bahasa asing secara menyeluruh dan tanpa diubah. Contohnya adalah supermarket yang berasal dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nama yang sama, yakni supermarket. Contoh yang kedua adalah radio. Dan contoh yang ketiga adalah film, serta contoh yang keempat adalah bus. Semua contoh tersebut diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia secara menyeluruh dan tanpa diubah. Selanjutnya adalah proses penyerapan yang kedua, yakni adaptasi. Adaptasi merupakan proses penyerapan bahasa asing dengan menyesuaikan lafal dan ejaan bahasa Indonesia. Contohnya adalah pensil yang berasal dari bahasa Inggris diubah menjadi kata pensil di dalam bahasa Indonesia. Abstrak, penulisannya menggunakan huruf C dan huruf T di bagian akhir di dalam bahasa Inggris, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi bunyi abstrak. Yang selanjutnya adalah sentral, yang penulisannya menggunakan huruf C di dalam bahasa Inggris, diubah menjadi kata sentral yang ditulis menggunakan huruf S di dalam bahasa Indonesia. Proses penyerapan kata yang selanjutnya adalah pungutan. Nama lain dari pungutan ialah terjemahan. Jadi, proses penyerapan ini adalah dengan mengambil maknanya saja, sedangkan lafal dan ejaannya diubah. Contohnya adalah spare part yang berasal dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi suku cadang. Contoh yang kedua adalah try out, berasal dari bahasa Inggris lalu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi uji coba. Jadi, ringkasan pembelajaran hari ini ialah proses penyerapan kata dari bahasa asing atau dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia ada 3. Yang pertama adalah adopsi, yang menyerap kata asing atau kata dari bahasa daerah secara menyeluruh tanpa diubah. Yang kedua adalah adaptasi, menyerap kata asing atau kata dari bahasa daerah dengan penyesuaian lafal dan ejaannya. Yang ketiga adalah pungutan atau terjemahan, menyerap kata asing atau kata dari bahasa daerah dengan mengambil maknanya. Lalu, apakah hubungan dari kata serapan dengan teks laporan percobaan? Kata serapan sering digunakan dalam teks laporan percobaan karena dalam teks tersebut ada bagian yang disebut kajian teori. Hal ini terjadi karena di dalam kajian teori berisi penjelasan-penjelasan ilmiah dari objek yang diuji coba.
Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami kata serapan sebagai unsur kebahasaan dalam teks laporan percobaan? Itulah pembelajaran mengenai kata serapan. Supaya kalian lebih memahami kata serapan sebagai unsur kebahasaan dalam suatu teks laporan percobaan, maka kalian dapat belajar mengidentifikasi kata serapan dalam sebuah teks laporan percobaan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.